Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kelas virtual Bahasa Jawa. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9, kita akan mempelajari tentang podo utawa tetenger, yaitu tanda baca di dalam penulisan aksara Jawa. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.4 mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks beraksara Jawa atau carakan Madura sesuai kaidah. 4.4 menyusun paragraf menggunakan aksara Jawa atau carakan Madura sesuai kaidah. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi pratandha teks carakan atau aksara Jawa. 2. Siswa dapat menulis pratandha teks carakan atau aksara Jawa. 3. Siswa dapat mengalih tuliskan pratandha teks carakan atau aksara Jawa ke dalam aksara Latin. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini. Disimak ya. Nah, di dalam penulisan aksara Jawa, kita perlu memahami bahwa ada beberapa hal atau ada beberapa tetenger, yaitu tanda baca yang harus diperhatikan sehingga penulisan dalam aksara Jawa tersebut benar. Antara lain tanda-tanda baca tersebut yaitu akan dijelaskan di slide berikut. Nah, yang pertama ada podo adeg-adeg, yaitu tanda baca adeg-adeg. Wujudnya sudah kalian ketahui, sudah ada di slide, seperti angka 1, tapi yang ada jumlahnya 2 ya. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk tanda baca dalam memulai penulisan kalimat dalam aksara Jawa. Nah, contohnya sesuk sore ono jaranan. Sebelum menulis so atau se, itu harus ditulis podo adeg-adeg. Sama halnya dengan contoh yang B, sepatuku warnane ireng meles. Nah, sebelum menulis se, itu harus ditandai dengan podo adeg-adeg. Jadi, sebelum menulis dalam penulisan aksara Jawa atau kalimat aksara Jawa, kita harus lebih dulu menuliskan tanda baca berupa adeg-adeg atau podo adeg-adeg. Ingat-ingat ya. Yang kedua, yaitu podo lingso. Podo lingso di dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan tanda koma. Wujudnya seperti ada pada slide. Nah, apabila ada tanda baca koma di dalam aksara Jawa dan terletak di belakang suku kata terbuka, suku kata berpola konsonan vokal. Contohnya, bocah iku nggawa kara, dara, sodo, lan banyu tawa. Itulah yang dinamakan bahwa tanda koma atau podo lingsonya terletak di belakang suku kata terbuka atau suku kata berpola konsonan vokal. Tapi perlu diingat, ketika kita menulis harus ada tanda podo pangkatnya dulu. Setelah itu dilanjutkan, bocah iku nggawa kara harus ditandai dengan podo lingso. Doro ditandai dengan podo lingso dan
banyu towo diakhiri dengan tanda titik. Sama halnya dengan contoh yang B. Nalika kemah aku sangu tendo kloso lan pasak. Nah, di situ tanda koma terletak setelah wondo mengo atau suku kata terbuka atau suku kata berpola yang konsonannya vokal. Berbeda halnya ketika tanda koma terletak di belakang atau setelah wondo sigek. Wondo sigek yaitu huruf mati. Seperti wiknyan, layar, cecak yang sudah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Contohnya A. Blonjoni akeh, ono jipang, jagung, merang, brondong. Nah, di situ tanda komanya terletak setelah aksara atau wondo sigek. Nah, yang pertama, kata-kata pertama yaitu akeh diakhiri dengan huruf H. Jadi menggunakan sandangan wiknyan. Baru ditulis koma. Ono jipang diakhiri dengan NG, berarti menggunakan sandangan jejak. Jagung diakhiri dengan tanda wiknyan, baru ditulis koma. Merang sama dengan jagung, berarti sama-sama NG menggunakan jejak. Dan brondong itu juga sama menggunakan tanda atau sandangan jejak, baru diakhiri dengan tanda titik. Untuk yang B, dheweke wingi tuku gambar gajah, jerapah, tapir, kucing. Ingat, sebelum menulis ukara harus ditandai dengan podo pangkat. Dheweke wingi tuku gambar gajah. Nah, tanda koma terletak setelah wondo sigek atau huruf mati H. Jadi harus menggunakan sandangan wiknyan. Baru ditulis tanda koma atau podo lingso. Jerapah sama halnya dengan gajah itu diakhiri dengan huruf H, jadi harus menggunakan sandangan wiknyan, baru ditandai dengan podo lingso atau tanda koma. Tapir ditandai dengan huruf mati berupa R, maka harus menggunakan layar, baru tanda koma. Dan kucing menggunakan sandangan berupa jejak, baru tanda titik. Nah, itu tadi cara menulis tanda koma atau podo lingso baik setelah kata berpola atau suku kata berbuka ataupun setelah wondo sigek atau huruf mati. Oke, lanjut ke bab yang ketiga yaitu podo lungsi. Tadi di slide sebelumnya kita sudah belajar mengenai podo lingso yaitu berupa tanda baca koma. Sekarang kita belajar tentang podo lungsi atau kalau di dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan tanda baca titik. Yang pertama, ketika tanda titik tersebut berada di akhir kalimat yang berupa suku terbuka atau berupa huruf vokal. Contohnya,
bukumu wis dak balekake. Nah, di situ ada huruf vokal E. Ingat, sebelum menulis kalimat beraksara Jawa harus ditandai dengan podo pangkat. Bukuku wis dak balekake. Nah, K di situ kan menggunakan taling. Baru ada hanacaraka huruf Ko. Nah, dan diakhiri dengan podo lungsi atau titik. Yang B, iwak ing kali iki akeh sing mati. Nah, di situ titik huruf podo lungsi atau podo tanda baca titik itu terletak setelah huruf vokal I. Sedangkan untuk penulisan tanda titik yang berada di belakang huruf mati atau menggunakan aksara sandangan sigek winyan layar cecak, contohnya yen nampa tamu kudu wanu gupu sugo. Nah, di situ tanda baca atau podo lungsi terletak setelah sigek atau wondo sigek berupa huruf H, maka harus ditulis dulu menggunakan sandangan winyan baru tanda titik. Yang B, ono catur mungkur. Nah, di situ sama halnya dengan A tadi, diakhiri dengan huruf mati. Namun di contoh yang B itu huruf matinya atau wondo sigeknya berupa huruf R, maka harus menggunakan sandangan berupa layar. Baru diakhiri dengan podo lungsi atau tanda baca titik. Yang keempat yaitu podo pangkon. Nah, wujudnya seperti yang sudah kalian lihat di slide. Nah, kegunaannya yaitu sebagai tanda koma. Di dalam aksara Jawa, podo pangkon itu berada di akhir kata, yaitu suku kata berpola konsonan vokal konsonan, kecuali akhir kata dari kata tersebut berupa sandangan sigek, sandangan yang mematikan atau berupa huruf mati. Contohnya seperti layar, winyan, cecak. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu yen kepingin apal bab sing penting kudu dititeni. Nah, di situ kan ada kata apal baru koma. Maka bisa menggunakan huruf lo baru diberi tanda podo pangkon. Maka setelah podo pangkon tersebut tidak usah menggunakan tanda podo lingso, karena di situ sudah ada podo pangkon. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, podo pangkon juga digunakan sebagai tetenger tanda koma. Yang B, ing kali gedhe iku ana bajul kadal nyambik. Nah, setelah kata bajul itu ditandai dengan podo pangkon. Kata bajul diakhiri dengan tanda lo yang dipangkon, maka menjadi bajul. Tidak usah tanda koma lagi sebab sudah ada podo pangkon. Kadal sama seperti pada wondo bajul yang diakhiri dengan huruf lo yang dipangkon, maka menjadi
kadal, bukan kadala, karena sudah ada pangkon. Dan nyambe diakhiri dengan huruf ko yang dipangkon, maka menjadi huruf K, baru diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang terakhir yaitu podo pangkon lan podo lingso digandeng dadi siji. Jadi podo pangkon dan tanda koma itu berada secara berurutan. Wujudnya seperti itu, seperti yang ada pada gambar. Nah, kegunaannya sebagai tanda titik di aksara Jawa. Terletak di akhir kalimat yang diakhiri menggunakan huruf mati, kecuali huruf mati tersebut berupa sandangan sigek seperti winyan, layar, atau jejak. Adapun contohnya yang A, sapiku wis manak ping 4. Sebelum menulis so, maka harus ada podo pangkat. Nah, di kata papat, di akhir kata papat itu menggunakan huruf to, maka harus diberi podo pangkon agar menjadi huruf T, baru diberi podo lingso. Nah, ketika podo pangkon dan podo lingso berada secara berurutan seperti pada contoh tersebut, maka itu sebagai tanda titik atau tetenger tanda titik. Seperti yang B, senajan cilik dheweke sugih akal. Sebelum tanda atau aksara se itu menggunakan podo pangkat, baru menulis se. Nah, senajan cilik itu kan ada tanda koma yang diwakilkan dengan podo pangkon. Ingat, podo pangkon juga bisa digunakan sebagai tanda koma. Dan dheweke sugih akal. Akal itu berarti menggunakan huruf lo yang dipangkon, baru ada podo lingso. Maka pada kalimat tersebut podo lingso dan podo pangkon dan podo lingso yang berurutan menjadi tetenger tanda baca titik. Oke, itu tadi materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu podo atau tetenger, atau kalau di dalam bahasa Indonesia berupa tanda baca. Semoga kalian memahami materi ini dan bisa menerapkan pada penulisan aksara Jawa ataupun pada tugas yang diberikan pada pertemuan kali ini. Ingat, sebelum kalian mengalih tuliskan kalimat ini ke dalam aksara Jawa, kalian harus merangkum lebih dulu materi yang sudah ada di modul di web SMK SM Turen. Baru kalian bisa mengerjakan geladen atau soal yang ada 5 nomor ini. Ingat, penulisan aksara Jawa harus sesuai dengan tanda-tanda baca yang sudah kita pelajari baik pada pertemuan kali ini maupun pertemuan-pertemuan yang membahas Hanacaraka atau aksara Jawa pada pertemuan sebelumnya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas virtual selanjutnya.